Langsung. Wes iki metu suara nih. Lah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama saya ya, Ferry ini di kandang pare ini kita. Di kandang ini kita akan bahas domba aja ya teman-teman ya. Iya, tapi bahas terenggiling masuk, bahas domba aja. Lah, domba sebenarnya bisnisnya apa aja sih? Orang-orang yang pengen mau masuk ke bisnis peternakan domba itu pengennya bisnis apa aja yang bisa dimasuki seperti itu ya. Jadi yang pertama adalah kalau kita masuk ke dalam ternaknya berarti ada beberapa pilihan, yaitu bisnis untuk breeding, untuk fattening, untuk pembesaran atau untuk fattening. Fattening mau ya? Breeding, fattening, flashing, rearing ya itu loh. Ojo guys, bahasa Inggris kangelan aku. Cangkeme ora enek kamus soalnya. Berarti nganakne, ngelemokne, gedekne karo mempersiapkan untuk siap bunting. Itu sing flashing gitu. Jadi BCS mulai teko BCS minus 9 derajat ya, dijadikan BCS 3. Nah itu loh teman-teman. Nah ini kita masuk ke sini dulu. Nah untuk yang sebelah sini ya, sebelah saya ini yang ini nak di video ini sebelah kanan ini. Wes mbok kowe ndelokmu teko kiwa potongan iki pokoke sebelah kene, blahetan ya teman-teman. Ini kita melakukan pembesaran domba teman-teman. Ini yang usia 5 bulan ini kita lakukan proses pembesaran domba atau rearing. Nah, dalam proses pembesaran ini sekaligus kita tetap menjaga agar kondisi tubuh ini tetap optimal atau BCS 3 seperti ini teman-teman. Ini ya juga ada masih yang BCS 2 karena memang belum dicukuri ya teman-teman ya. Ini ada 2 ekor yang sudah dicukuri di sana itu pojok itu. Nah sebenarnya untuk pencukuran bulu ini sangat perlu dilakukan dalam proses pembesaran maupun penggemukan. Flashing itu juga perlu. Jadi di sebenarnya 4 proses perlu semua. Karena bulu-bulu ini kan dia kotor, tempat dimana parasit-parasit ini hidup dan bersemayam gitu di sana. Nah ini kebetulan kemarin sudah dicuci, kita pakai semprot di sini, ces. Terus kemudian nanti kalau mereka sudah adaptasi dengan kondisi yang ada di daerah sini, ini kita datangkan dari Jember teman-teman. Intinya udah adaptasi ya, nanti baru kita cukur. Kita masukkan vitamin, antiparasit dulu. Jadi antiparasit tetap wajib. Jadi ada parasit luar, parasit dalam. Kameranya jodoh ke aku tok tuh, aku yusin tuh. Kono-kono barang. Oh lah ngomong malah gua ngerti ini pengajian nih channel itu. Habis sholat duhur teman-teman ini tadi sama malimahan. Lah apa mau antiparasit mau luar dalam termasuk tumor, cacing yang ada di dalam. Terus kemudian antibiotik juga kita masukkan. Intinya tetap witok datang antiparasit, antibiotik baru nanti disetut pakan dengan pakan yang bagus itu jelas oke gitu loh. Spill obat nggak? Sepil obat boleh di sini. Obatnya saya pakai Ivermectin, terus Ivermectin antiparasit, terus kalau untuk yang antibiotik aku pakai Novatetra. Loh kok pakai Novatetra Mas? Kok nggak pakai merek lainnya? Ya itu yang tak jual ya itu ya soalnya. Nah itu aku jualan obat teman-teman ya, obat-obat terlarang teman-teman, nggak ada yang termurah. Nah itu ya. Ini tadi suntik KB, dipotong KB, nanti dilakukan pembesaran. Tinggal nanti objeknya kalian pengen ini untuk dijadikan daging, berarti dilanjutkan sampai BCS 5 teman-teman. Atau cukup sampai BCS 3 berhenti lalu di maintenance. Maintenance itu bahasa Jawanya perawatan loh teman-teman, dijaga hatinya. Nah itu loh. Dijogo, cekno gak susut meneh, kesehatan termasuk kesehatannya juga. Nah itu, lah nanti awas mah tinggal dipangan kok. Ketawa tapi kok. Ini ayayan sama bojo teman-teman. Lah teko njaba kono lho. Iku ganas iki mero-mero metu pase soalnya. Nyatek barang iki. Nah ini ya teman-teman ya. Lah wis BCS 3 dipertahankan nanti sampai siap kawin gitu loh. Nah, siap kawin nanti baru kita kumpulkan dengan pejantan. Lah untuk waktunya sendiri sebenarnya ada beberapa waktu ya teman-teman ya. Untuk masalah cepat yang mana, untung yang mana itu sebenarnya semua menguntungkan. Yang membedakan hanya kecepatan itu. Cuma kan untuk bisnis seperti ini kalau kita ngejar cepat untung biasanya cepat tutup seperti itu. Tapi kalau kita main lama ya kita
bertahan, terus pressing itu juga lebih rendah kan loh teman-teman. Jadi gak susu sik tak ngerokok sik. Gak terburu-buru oleh waktu gitu loh. Jadi kita untuk melihat domba-domba ini contoh di sini ini kita evaluasinya itu bisa agak lama. Jadi domba ini juga tidak stres. Gila loh. Domba ini meneng kabeh iki ngajari dhek meneng ini tau papuki sandal karo tapuki pring teman-teman. Sampai pekoh lambene sampai berengen iku suntik ivermectin meneh. Enggak ya teman-teman. Yang penting domba seperti ini adalah domba yang kenyang teman-teman. Jadi yang kurus merasakan kenyang, yang gemuk merasakan kenyang, yang sakit merasakan kenyang, seperti itu. Jadi catatannya adalah menggunakan pakan yang mengenyangkan dengan nutrisi yang tercukupi, seperti itu. Mencukupi apa? Kebutuhan tubuh, bukan kebutuhan peternak. Nah kadang kan kita nawaker di awal, tau wetek bengi ditawaker kabeh. Lah ujung-ujungnya domba peyok kabeh. Jadi pating pletot lho lagu lho. Itu yang kurus kan pating pletot awake. Jadi gak halus, gak mulus gitu loh teman-teman. Nah itu. Nah, jadi saya saran bagi teman-teman nanti yang untuk proses breeding ini yang perlu diperhatikan tadi untuk fattening, rearing dan flashing kan sudah ya. Baik pencukuran dan anu lah. Untuk breeding ini ada tambahan. Berarti yang pertama tadi yang di flashing itu tadi tetap dilakukan semua proses-prosesnya. Cuma kalau di breeding ini perlu ada tambahan di mana ketika ini sudah mulai proses kawin, kita lihat secara berkala mana yang sudah bunting, mana yang belum, agar untuk mengoptimalkan si pejantan gitu loh. Intinya jantane ben gak siji gak gaji buta, dua gak cenggur. Nah itu loh. Kalian tahu gak cenggur? Kalau saya tahu, saya sering cenggur soalnya. Itu loh teman-teman. Nah, wes ya. Ki mau kawin, kita lihat untuk koloni 2 bulan seberapa hebat ini si jantan dan betina, produktivitasnya seberapa gitu loh, tingkat produktivitasnya ini seberapa. Jadi kalau 2 bulan belum ada yang bunting ini berarti ada sesuatu yang suloyo, baik di jantannya maupun di betinanya. Tapi untuk betinanya kan ada banyak pilihan rasa, dari rasa stroberi, durian, nangka, dan nanas. Nah kalau jantan ini hanya rasa marshmallow saja gitu. Jadi yang perlu diperhatikan yaitu tadi tingkat keberancakan jantan atau tingkat libido atau tingkat produktivitas daripada jantan. Kemudian kalau sudah kawin juga kita perhatikan juga untuk betinanya ini bisa bunting atau tidak. Itu nanti untuk ngetes kesuburan. Intinya itu. Jadi kalau dari 20 ekor dalam 2 bulan ini ada yang bunting, rata-rata bunting berarti jantannya bagus. Yang belum bunting kita lihat betinanya. Seperti itu. Jadi kita cek kondisi teman-teman, bukan cek kondisi kayak ya teman-teman ya. Ya istriku teman-teman semua jam Kalau betina nggak bunting gimana? Betina nggak bunting ya dimasukkan ke fattening itu nantinya. Langsung atau maksudnya ada program? Kalau saya pribadi kalau 2 bulan itu kan sudah 3 kali proses birahi. Kalau tidak bunting dan teman-temannya bunting, itu harus segera diakhir untuk menekan sedini mungkin kos yang tidak perlu gitu loh teman-teman. Jadi langsung kita pisahkan ke kandang fattening. Jadi dia tepat di kandang fattening itu loh. Itu. Terus bayi ada mulai kan teman-teman. Iku mau sing apa? Sing breeding ya teman-teman. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi adalah ketika dia bunting tua. Lah bunting tua ini ada di mana anak ini menekan volume perut. Jadi volumenya dadi cilik ngono lho. Jadi jatah mangane sing jatah isi akeh iku malah dari sak witi, sak gini tok teman-teman. Sak gini tok. Jadi mereka perlu ada suplemen tambahan. Sedangkan di tubuhnya ada si janin itu tadi yang dia berbagi nutrisi dengan si anak. Lah kalau nutrisi ini itu sudah tidak tercukupi, maka salah satu akan kalah. Gitu loh. Daripada salah satu kalah kan mending salah 2 gitu loh teman-teman. Nah, itu salah 2 bener semua gitu loh, 1 putaran. Nah, itu ya teman-teman ya. Kok malah kampanye. Cek bunting tua terus ditambahi sampai dia beranak mendekati HPL ini, kita harus juga memastikan untuk kondisi tempatnya ini aman. Jadi seluasin lagi lah kayak gini lah. Lah ini kan sepi, dia ben iso manak dan sangat aman misalnya itu. Tapi itu gak meteng teman-teman, itu cek balita itu cek paut itu. Lah dipastikan kondisinya aman agar nanti
ketika proses beranak atau partus ya teman-teman ya, itu aman. Sebenarnya yang untuk si aman bagi si induk dan si anak. Lah kalau sudah anak ini keluar, memang anak ini kan belum tahu dunia luar. Jadi nanti akan biayaan pencilaan golek imboke dan itu ngawur biasanya teman-teman ya. Tuh ya. Niki mineral bloknya habis iki. Oh, ada yang mineral bloknya taruh situ. Apa diperhatikan? Yang perlu diperhatikan tadi ya itu tadi. Kalau sudah mulai bokongnya mulai ini bokongnya ini mulai nyekung. Ini kan belum ini belum bunting soalnya. Bokong ini kan itu bulat toh. Nanti mulai nyekung kayak domba kurus gitu loh modelnya. Itu berarti wis mendekati beranak kayak gitu. Wis mulai nyekung. Nah, kemudian kita harus sering-sering melihat atau menginguk menyambangi kandang kuwi mau. Jadi didelok wis mulai manak perunak wis mendekati beranak lek ndang siap siaga nanti membantu membersihkan. Membantu loh ya, tidak membersihkan total, membantu membersihkan. Jadi air ketuban ini kan memang sesuatu yang kotor. Jadi tidak boleh terlalu banyak masuk ke induk. Kan didilati ku ono sing dipangan. Itu wis naluri karena untuk membersihkan si anak. Nah itu loh. Terus kita juga perlu memperhatikan nanti jaga nih lek apa anaknya bungkus. Lek bungkus harus ada bantuan dari manusia untuk nyuwek. Kalau enggak itu nanti kita sia-sia nunggu 2 wulan kawin, 5 wulan meteng, ternyata di hari H karena ada kesalahan nilai setitik akhirnya rusak susumu susu sebelanga itu loh teman-teman. Nah itu loh. Broyongan. Kalau broyongan itu biasanya ada case di mana kita kurangnya vitamin dan kurangnya pergerakan. Jadi otot pinggul itu kurang kuat. Jadi itu menyebabkan domba broyongan itu salah satunya. Nah, salah duanya tadi kurang bergerak. Salah tiga nih adalah posisi waktu makan. Jadi palungan pakan ini jangan sampai ada di atas tinggisnya. Jadi makannya datang gaya ondo. Penekan muduk gaya flying fox jangan. Jadi iso rata gini tes nyelingut cep badokan. Nah itu lah teman-teman. Jadi gitu. Jadi harus sampai dulu harus napa? Ya masuk ngambang demit normalian. Kan harus naik ke depan. Ini lah, petingkirangan itu. Ya gue lah wong ning warung lahan. Ini mah ayel-ayelan itu teman-teman. Ya, jadi ya seru ya teman-teman ya kalau ayel-ayelan. Tapi istri saya nggak pegang mic lah. Jadi pegang mic nah suara merdunya bikin kalian tuh merinding sampai bulu ketek teman-teman. Nah, wes iki mau apa? Sampai mana wes lah baru nutrisi untuk SOP setelah beranak. SOP setelah beranak langsung dikasih ATP. ATP itu kepanjangannya adenosin trifosfat, tapi gak roh aku maksudnya apa. Intinya kuwi cairan yang disuntikkan untuk memulihkan tenaga induk bareng ngeden-ngeden iki malah. Bareng ngomoten plotok gitu kan dia kehilangan tenaga gitu loh. Jajal kalian kalau berpup ya teman-teman, itu memerlukan energi alam semesta yang sangat besar itu teman-teman. Nah itu ngetokke tenaga dalam akeh. Wes ya, kuwi mau kemudian dikasih antibiotik untuk membantu penyembuhan luka yang ada di dalam. Luka yang tidak berdarah itu, sakit tapi tidak berdarah itu teman-teman. Itu perlu dibantu dengan antibiotik. Terus kemudian setelah itu selang beberapa hari, 3 hari lah, wis gak usah beberapa hari, nanti kalian malah bingung. Langsung tak omong kayak 3 hari suntik vitamin dan antiparasit. Wis kuwi aman. Lah, setelah itu untuk maintenance pakan ini nanti langsung dikasih pakan-pakan yang tambah nutrisi karena kenapa? Kalau sebelumnya disedot oleh anaknya, ini sisa kalori itu disedot oleh susunya untuk produksi susu. Lah sedangkan kalau tidak ada surplus kalori, susu itu bisa diciptakan dari mana kan, dari surplus kalori makanan itu tadi, sehingga terjadinya air susu induk yang melimpah itu tadi lah teman-teman ya. Lah kemudian setelah itu setelah pakan adalah penyediaan pakan untuk cempe atau feed creep. Creep feed. Dibolak-balik pokok bahasa Indonesia pakan cempe itu ya teman-teman. Pakan cempe itu harus kita sediakan. Kalau domba ini saya seringnya menyediakan di usia 1 minggu. Jadi makan atau belum makan tapi udah disediakan, nanti ketika cempe ini wis mulai gayem-gayem golek mangan itu wis tersedia, harus baru terus. Kalau nggak dimakan sama cempenya itu nanti sore dikasihkan induk apa gudi kan udah disuntik gitu
kupingnya protol. Jadi Garut itu tadi. Enggak itu mulai kering itu. Mulai kering ini yang untuk sakit-sakit ya teman-teman ya. Sakit hati. Lah wes iki mau kripit iki mau intine kuwi sampai dhek doyan mangan. Dan untuk cempe sendiri sebelum 3 bulan hindari serat terlalu kasar. Karena memang rumen ini kan masih monogastrik. Lah istilahnya ya, aku menyampaikan itu dulunya juga gitu, banyak cempe stunting terus aku tanya-tanya pada guru-guru ternyata namanya monogastrik. Itu rumen ini tidak bisa mencerna dengan sempurna seperti indukan seperti ini. Itulah teman-teman ya. Wes itu terus akhirnya sampai ke proses rearing meneh, balik ning kuwi mau meneh sampai wakai wedhusmu sampai 5.000. Lah kuwi ujung-ujungnya sampai didol itu loh. Kalau untuk perawatan induk kan tadi itu. Kalau cempenya Apa suaramu mlebu? Ngene-ngene apa ora? Masa ora mlebu blas? Piye? kalau untuk perawatan induk kan tadi. Wah ya, lek untuk cempe pusarnya jangan lupa untuk yang penting air ketuban dipastikan bersih. Biasanya kita tarik pakai sepet itu loh, jarumnya dijabut, ditarik, disedot, dilebok lambene itu loh. Ditarik untuk membersihkan dari air ketuban. Narik gak usah banter-banter teman-teman, pelan-pelan itu nanti takutnya nyawanya katut gitu. Maces jepat gitu. Malah akhirnya modar maneh cempe ini. Lah itulah teman-teman. Lah terus untuk udel ini dong gitu. Untuk cempe-cempe jangan lupa disemprot sama betadin, paling mudah betadin atau iodin sembarang. Kalau yang lebih kerennya nanti pakai limoxin spray atau pakai gusanek. Nah itu wes aman nanti. Wes ya, itu aja dulu. Nanti untuk maintenance domba sama semua, potong bulu, potong kuku, anti parasit, antibiotik sama semua. Nanti teman-teman yang pengen bisnis domba ini ya tinggal masuk pengen yang kemana. Nah, memang untuk fattening dan lain-lain ini tadi ada plus minusnya. Cuma nanti kalau saya membicarakan minusnya nanti kesulitan. Sayanya loh maksudnya. Karena saya selalu dapat plus gitu loh teman-teman. Wes ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Alah kesel tuh tanganmu. Gitu teman-teman kon rekam dulu berapa menit dah kok wes kesel? 17 menit. Ya wes gitu dulu teman-teman, tangannya kau wes lagi lah mesti tiga alasan jaluk pijet, jaluk koyok sembarang berak es krim, durian wes. Oh pakai teman-teman. Yes gitu dulu teman-teman ya. Ini tadi sekelumit tentang bisnis domba yang kalian bisa masuk dan tak ceritakan bagaimana cara-caranya wes itu nanti wes kalian improvisasi sendiri ya. Karena memang kalau domba seperti ini memang kita harus mengerjakan bukan direncanakan saja. Itu ya teman-teman ya. Terima kasih banyak. Saya Mas Per dari Perispam ini di kandang Pare mengucapkan terima kasih banyak dan terima kasih Bebek. Iya nomor WA belum, nomor WA 085 780 688 151. Oke. Terima kasih banyak ya, jangan lupa ngerokok. Aku tak ambil kopi di depan dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.